Wa annal masajida lillah. Masjid ini punya Allah, tapi ada dipilih beberapa orang yang ikhlas. Sibuk dia mengurus kerjanya di kantor, sibuk dia mengurus keluarganya, tapi diluangkannya waktunya untuk menolong agama Allah. Urus agama Allah, maka hidupmu akan diurus Allah. Banyak orang hidup ini mengurus yang tak perlu dia urus. Yang diurusnya artis sinetron, yang diurusnya game online, yang diurusnya judi binomo, yang diurusnya investasi bodong. Dunia tak dapat, akhirat melayang. Urus anak yatim, urus fakir miskin, urus masjid, hidupmu akan diurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa begitu? Mana dalilnya Pak Ustaz? Wa huwa yatawallas sholihin. Kalau kamu soleh, maka kehidupanmu akan diurus Allah. Solehkan saja dirimu, maka kehidupanmu akan diurus Allah. Dunia ini besar. Kalaulah dunia ini mau dimasukkan ke kepala kita, pecah pembuluh darah, tak selesai. Dunia sebesar ini mau dimasukkan ke kepala sekecil ini, meletup kurang kepala. Jadi yang penting anak-anak kita soleh, keluarga soleh, diri kita soleh, Allah akan mengurus kehidupan kita. Di antaranya sibukkan diri dengan mengurus masjid. Tapi menjadi pengurus masjid bukan jabatan. Ini adalah amanah. Beberapa tahun silam saya sholat di masjid, tak boleh sebut namanya, menjaga kode etik. Dulu seingat saya waktu saya ke masjid ini, yang bawa saya kemari Pak Fulan dulu. Iya Pak Ustadz. Mana dia? Dia di rumah Pak Ustadz. Kenapa tak kemari? Sejak pemilihan kalah meranju. Masjid bukan pemilihan rektor, masjid bukan pemilihan gubernur. Masjid adalah innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang memang dipilih Allah untuk supaya sebagian umurnya, pikirannya, tenaganya, hatinya dia pikirkan tentang masjid. Saya kalau disuruh mengurus Masjid Ar-Rahman ini tak sanggup. Membayangkan utang 40 juta ini tak tidur saya tengah malam. Kudip-kudip. Jangankan untuk jadi pengurus masjid, ceramahnya aja pun berat kali. Terus terang Bapak Ibu, saya tak dikasih tahu masjid ini berutang. Kalau tahu saya berutang, gila-gila saya. Jadi kalau sudah masjid berdiri megah begini, maka insya Allah masjid pembangunannya tak pernah selesai. Kurang kaya apa lagi pemerintah Saudi Arabia, sampai hari ini Masjidil Haram belum selesai. Jadi kalau ada orang mengatakan masjid sudah selesai, berarti sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau utang masjid ini sudah selesai, terpikir pengurus akan membuat TK Quran. Lalu kemudian tanahnya tak ada karena terbatas, maka buat tablik akbar pembebasan tanah. Tanah sudah bebas, peletakan batu pertama. Tolong jangan diundang saya lagi. Karena beberapa batu yang saya letakkan itu tak bertambah-tambah. Undanglah gubernur, wali kota, pejabat-pejabat. Pas giliran peresmian, baru saya letak. Berikut ini penandatanganan prasasti. 4 prasasti. TK Ar-Rahman, SD Ar-Rahman, SMP Ar-Rahman, SMA Ar-Rahman, yang akan ditandatangani oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Pemencetan tombol pembukaan pamflet Sekolah Ar-Rahman. Kata panitia, mohon maaf Pak Ustaz, kenapa? Macet, nggak sanggup. Mesti ada mimpi-mimpi ke depan. Sekarang orang bermimpi pun dia takut. Apa mimpimu ke depan? Asal selesai utang masjid ini, sudah selesai Pak Ustaz. Aku sejak masjid ini berutang, di rumah tak khusyuk, di masjid ini makin tak khusyuk Pak Ustaz. Pijak karpet panas, sujud pun panas, patut sujud tak lama, tuk 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 tuk. Apa
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tinggal menyelesaikan finishing aja lagi. Maka ke depan semua jalannya itu udah pakai paving block, pakai pagar, kanan kiri ada sekolah, anak-anak di sekitar TK selamat, tamat TK hafal juz 30, masuk SD tahfiz Quran, SMP juga. Setelah itu dia masuk pondok pesantren. Yang tidak lanjut juga di sini SMA tahfiz Quran. Maka tak bisa bangunan ke samping, naik ke atas. Yang penting fa iza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari satu kegiatan, pindah kegiatan yang lain. Selesai masjid, berpikir untuk yang lain, tapi jangan sombong. Wa ila rabbika farghab. Berharapnya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau penggalangan dana kotaknya banyak, ini satu aja pula. Ada kotak? Oh, siapkan kotak. Kotaknya jangan ke bapak nih, karena bapak nih duit tak ada. Ibu-ibu tuh semua megang duit. Bapak nih tak boleh megang duit banyak-banyak. Asal pergi ke masjid, bang di 5.000 aja, jangan banyak-banyak. Nanti abang begini lagi. Kasih ke ibu-ibu, nanti mereka akan masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Cincin, gelang, rantai, subang, anting, silakan masukkan. Akan kami bawa nanti ke Ramayana. Pasti cek, rupanya imitasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dapat gaji 13, beli cincin. Dapat SPPD keluar kota, beli gelang. Dapat lagi bonus, beli rantai. Duit ditumpuk banyak-banyak di tabungan. Emas melingkar di leher, di tangan, di kaki. Tapi begitu meninggal dunia, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya nengok orang Islam mati bawa gelang, subang, rantai dan anting. Betul Bu? Tengok mengaku. Maka yang ada ibu pakai sekarang, pakailah untuk perhiasan. Ustaz Somad mau pakai cincin, pakai, tapi ini perak, 1 gramnya 70.000 cuma. Tapi cincin ibu emas, 1 gramnya 1 juta. Sebelah kanan 1 on, sebelah kiri 1 on. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan mengalir sampai hari kiamat adalah wakaf. Wakaf ini tak putus. Ada orang yang rajin sholat tarawih, setelah meninggal dunia putus. Ada orang yang rajin baca Yasin, setelah meninggal dunia putus. Tapi kalau wakaf dibelikan ke semen, dibelikan ke batu bata, dibelikan ke kerikil, tanah, kubah, maka sampai hari kiamat dia tidak akan putus. Diniatkan untuk almarhumah mak, almarhum ayah, maka mengalir pula untuk mereka. Dibuatkan ke toilet, sumur bor, dipakai untuk berwudu. Bayangkan berapa banyak jamaah yang berwudu. Maka datanglah saat menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummi matat, makku mati. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai ke almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq. Bersedekahlah Sa'ad. Kata Nabi, bersedekahlah. Lalu Sa'ad bertanya, ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma', memberi air minum. Sedekah yang paling afdal adalah memberi air minum. Itu maka saya dikasih sampai 3 botol. Saking banyaknya sedekah. Lengkap pula lagi sama jeruknya, sama bolunya, sama semua. Kadang bertamu ke rumah orang-orang kaya itu, ada jeruk, ada apel di atas meja. Pas mau dimakan rupanya plastik, rupanya kristal kacu, tapi ini asli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja yang diberikan kelimpahan rezeki, kenapa kau tidak mau bersedekah? Anakku masih sekolah. Oh, kalau begitu nanti anak setelah selesai sekolah lapang rezeki. Tak juga mau bersedekah. Kenapa? Anak kuliah, biaya lebih mahal. Kau kan anak kau sudah kuliah, sudah tamat, siap-siap pula menabung, mau meminang menantu, mau nikah anakku, mau pesta di hotel, berapa biaya. Kau kan anak kau sudah nikah, kenapa tak juga bersedekah?
menantuku hamil tua mau melahirkan, takut pula sesar nanti dibolah, biaya paling murah 7 juta. Kau kan anak kau sudah lahiran, kenapa tak bersedekah? Cucuku pula lahir 2 sekali lahir. Macam mana biayanya, pampersnya, susunya? Jadi kalau ditunggulah rezeki berlebih sampai mati kita tidak akan bersedekah. Maka sempat-sempatkanlah sedekah. Cuman kadang kotak ini mendekat-dekat pula dia ke Ustaz. Itu terasa tuh Pak, jantung kita lain detaknya. Pas pula terbawa banyak duit malam ini. Pada malam-malam lain kadang 5.000, 10.000, ini pas tebal pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jaga persatuan kita di masjid, jangan terpecah belah oleh khilafiyah. Jadi memang kalau orang tak paham masuk ke masjid Ar-Rahman Sekuntum ini bingung dia memang. Bismillahnya mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Tapi tarawihnya 8. Itu kalau bismillahnya jahar, mestinya tarawihnya 23. Nah, itu. Tapi kita tidak permasalahkan khilafiyah karena semua ada dalil-dalilnya. Bacalah dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Al-Fiqh alal Madzahibil Arba'ah, karena kita semuanya ahlul qiblah. Jadi apa yang dilakukan, ijtihad yang dilakukan di masjid ini adalah masih dalam kerangka ahlus sunnah wal jamaah, tak keluar dari 4 mazhab. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Jangan berkelahi pada masalah khilafiyah. Kalau ada yang tak selesai, lapor ke ketua, lapor ke pengurus, dudukkan apa masalahnya. Kami kurang senang nih Pak Ustaz. Kenapa? Imam ini Pak Ustaz, apa masalahnya? Ayatnya panjang kali. Bisa tak kita nego supaya kulhu dengan inna a'toina aja? Jangan gara-gara ada yang tak sesuai lalu pindah ke masjid lain, lalu kemudian memprovokasi masyarakat. Maka ini fitnah. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang fasik binaba'in, membawa suatu berita isu, fatabayyanu, klarifikasi. Adapun jadwal ustad-ustad di sini ustad-ustad pilihan, karena ada Ustad Asrori dengan Ustad Zulfadli, mereka di kantor Kementerian Agama Kanwil Jalan Jenderal Sudirman. Ustad-ustad yang hebat-hebat itu mereka datangkan kemari. Spesialis masalah zakat Dr. Fakhri, masalah khilafiyah Dr. Mawardi Muhammad Saleh, masalah-masalah fikih ibadah, fikih muamalah ada Ustadz Samsudin Muir, ada pula masalah-masalah fikih keluarga itu dihadirkan Ustadz Masriadi Hasan. Maka macam-macam bisa, tinggal request bapak-bapak. Kalau di Mesir ada kotak, dibuat kotak 2, ditulis syakawa wa fatawa. Syakawa, keluhan-keluhan masyarakat. Apa keluhan masyarakat? Fatwa, pertanyaan-pertanyaan. Nanti dibuat, kalau di Malaysia di depan mimbar itu, di depan meja itu ada ditulis nomor WhatsApp. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Kirim ke nomor WhatsApp berikut ini. Di meja. Saya tengok masjid ini mejanya ada meja besar, ada meja kecil. Kursi pun begitu, ada kursi itu mungkin untuk yang sekjen MDI ya. Kalau ketua, kalau ini yang pendek dengan meja pendek, ini untuk ustaz yang nonjok. Makanya kalau anak kita dipuji orang, cantik ya anaknya, alhamdulillah, insya Allah, masya Allah, tabarakallah gitu. Ini kadang orang banyak, cantik ya anaknya, siapa dulu mamanya? Kepada yang terhormat KPBB Ustadz ADST,
Yang singkat-singkat Saya makcik di Tugu Mulyo sangat ingin bertanya tentang hal ini. Kalau baca Quran, mana seharusnya yang pantas dipegang? Tangan kanan apakah Al-Quran, apakah mic-nya? Quran tak boleh diletakkan di lantai. Quran mesti pakai rehal. Kalau tak ada rehal, bantal. Tak ada bantal, entah buku-buku. Tak boleh Quran dijadikan sebagai alas. Quran di bawah, tisu di atas. Quran di bawah, remote di atas. Tak boleh. Quran mesti lebih tinggi di atas. Letakkan Quran, mic-nya dipegang. Kalau memegang mic-nya di kiri, Qurannya di kanan. Memuliakan Quran. Membaliknya tak boleh pakai air liur. Memegang Quran tak boleh ditentang. Memegang Quran, mencium Quran, memuliakan Al-Quran. Sahabat Nabi mencium Al-Quran, memuliakan Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh menyentuh Quran kalau tidak dalam keadaan suci, berwudu. Tapi kalau Quran itu ada terjemahnya, lebih banyak terjemahnya daripada ayatnya, maka boleh dipegang. Ini tentang masalah adab kepada Al-Quran. Ini anak-anak kita mesti diajarkan. Kalau tidak nanti dia tak beradab. Al-adab fawqal ilmi. Ada orang berilmu tapi tak beradab, rusak ilmunya. Maka yang paling tinggi adalah lebih dahulu mendahulukan adab. Ustaz Somad cerita adab, dia sendiri tak beradab. Ustaz duduk di atas, orang tua banyak di bawah. Karena biar supaya nampak oleh kamera di belakang. Kalau Al-Quran dipegang tangan kiri, apakah hukumnya tetap mendapatkan kebaikan semata? Ini bukan masalah halal haram, tapi ini masalah adab. Seeloknya, sepantasnya adalah Al-Quran dipegang tangan kanan. Tapi kalau luka darurat segala macam, boleh dipegang tangan kiri. Begitu juga dengan berzikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, kanan. Kiri untuk cebok. Tapi ada pula orang, aku berzikir tangan kanan. Kenapa? Aku tangan kanan yang cebok katanya. Lain. Kidal, kidal busuk. Al-Quran dipegang tangan kiri, tangan kanan yang nganggur. Apakah tetap mendapat kebaikan? Lebih baik pakai tangan kanan. Iza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau kamu makan, makanlah pakai tangan kanan. Wa idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau kamu minum, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimali. Karena setan makan pakai tangan kiri dan minum pun pakai tangan kiri. Anak-anak kita yang kidal biasakan pakai kanan. Kanannya mana? Kanannya mana? Kanan. Satu, apabila pemindahan kepala manusia ke badan manusia, donor tubuh, berjalan dengan sukses di masa yang akan datang, apa yang terjadi pada ruhnya? Ruh siapa yang hidup? Pemilik kepala atau pemilik tubuh? Ruh siapa yang akan dihisap? Ulama tidak menganjurkan membahas sesuatu yang belum terjadi. Ini akibat nonton film Peskom. Mukanya muka Nicolas Cage itu kan bintang sama John Travolta. Jadi lalu kemudian nanti yang dihisap di akhirat Nicolas Cage apa John Travolta. Jadi ulama tidak menganjurkan membahas sesuatu yang belum terjadi, apalagi yang sifatnya khayalan. Lalu kemudian sama juga saya pernah ditanya, Ustaz Somad, ya nanti kalau kita jalan-jalan ke bulan, kiblatnya kemana? Saya bilang kiblatnya ke bumi, karena Ka'bah di bumi. Jangan pula kau menghadap ke Merkurius, Neptunus, Pluto dan Mars. Oke, tapi kalau mau dijawab juga, yang akan dihisap itu nanti mana? Maka yang tak berubah dan tak bertukar itu adalah ruh. Bagaimana dengan orang yang pakai katup jantung babi? Katup jantung manusia mahal, dan manusia dengan hewan yang paling mendekati adalah
babi, dipakai katup jantung babi. Apakah yang dihisap nanti babi? Tidak, roh. Nanti yang wajahnya bertukar, tangannya yang ditukar, diganti kakinya, itu akan membalik lagi, karena yang ini hancur dimakan cacing tanah. Lalu kemudian idzas sama'um fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Maka wajah kepala balik kepada pemiliknya, balik utuh, dan kita semua utuh muda. Yang tua-tua tak masuk surga. Menangislah nenek-nenek, karena kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuz, orang tua tak masuk surga. Nabi tersenyum, kata Nabi, bukan orang tua tak masuk surga, semua yang tua-tua ni balik muda, umurnya 30-33, macam saya ni lah, 30-33 masuk akal. Kenapa? Karena kalau masuk surga umur 80 dikasih kacang goreng, apa yang mau dikunyah? Mohon maaf Pak, yang 80 ya. Masuk surga lah umur 90 dikasih bidadari 2, apa? Nengok-nengok aja. Surga itu kenikmatannya mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jelas jawabannya? Yang tak jelas itu hubungan kita. 2. Apakah manusia, malaikat beberapa di bumi, tumbuhan, hewan, setan dan jin beberapa di bumi, cuma ada di planet bumi ini saja? Ada yang mengatakan di planet Mars hampir ada kehidupan, tapi tak ada oksigen, tanahnya tak bisa tumbuh. Makanya kita diingatkan Allah dalam surat An-Naba awal juz 30, alam naj'alil arda mihada, tidakkah kami jadikan bumi ini terhampar? Itu semua mengingatkan kita supaya kita bersyukur. Apalagi Republik Indonesia, alamnya gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, hijau, untayan zamrud, katulistiwa. Adapun tempat lain setelah mereka sampai tandus, kering, kerontang, tak ada oksigen, makanya mereka ke sana membawa oksigen, bernafas habis. Tapi pertanyaan Bapak ini berkualitas. Dari beribu berjuta miliar planet dan bintang di universe, apakah benar Allah cuma menciptakan semua yang saya sebut di atas sendirian di planet ini saja? Apakah di planet Mars itu ada manusia, jin, hewannya? Apakah di planet Merkurius, Neptunus, Pluto itu ada juga makhluk macam kita? Yang jelas dalam Quran disebutkan, wa ma khalaqatul jinna wal insa, cuman 2 makhluk yang kuciptakan adalah jin dan manusia. Lalu bagaimana dengan alien? Bagaimana dengan Star Wars? Bagaimana dengan Ghost? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kata Allah cuman 2 makhluk yang dikasih amal, yang akan dihisab, yang akan masuk surga dan neraka. Lalu bagaimana? Manusia ini di mana? Inni ja'ilun fil ardi, bunyi ayat. Inni ja'ilun fil ardi, aku ciptakan di ardi. Tak ada disebutnya inni ja'ilun fil Mars wa Neptunus wa Merkurius wa Pluto. Jadi kita disuruh berpikir sesuatu yang dekat-dekat saja. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi. Ini semua yang dekat-dekat. Tapi pertanyaan ini tak juga salah, karena anak-anak kita nanti juga pasti akan bertanya, ayah, ya, apakah Superman, Batman dan Naruto nanti dihisap di akhirat? Iya nak, kalau dia masuk Islam. Kalau dia tak Islam, langsung masuk neraka jahanam. Mudah-mudahan amal kita ini menjadi amal soleh, istiqomah sampai akhir hayat. Tidak ada gunanya pengajian kalau tidak berubah menjadi amal. Tidak ada gunanya amal kalau tidak ikhlas.
Tidak ada gunanya ikhlas kalau tidak ridho. Tidak datang ridho kalau tidak diridhoi Allah. Ridho Allah datang hanya pada orang yang ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala.